Mas, tuh singkong Medan saya itu selain buahnya banyak, hasil daunnya juga banyak itu Mas, buat bang pakan saya itu Mas. Terus saya potongi, tinggalin satu-satu, daunnya saya bawa pulang. Tuh pohonnya saya tinggalin di situ Mas. Selain daun singkong ini Mas, tuh suket odot kita tuh Mas. Tuh, biar kita nggak susah-susah ngarit Mas. Tuh liatin tuh. Jika semua tersusun dengan rapi dan direncana dengan baik, maka hasilnya akan memudahkan kita, akan memuaskan kita sebagai peternak. Mas Tulus ini guys, nah tuh di ujung sana, luas sekali sampai di ujung pinggir sebelah kiri. Bang pakannya memang sudah luar biasa dipersiapkan, sehingganya ratusan ekor yang beliau miliki, kambingnya tidak akan pernah kelaparan. Sementara singkong Medan jenis ini bagus sekali untuk sebagai bang pakan ya. Ini bisa disisakan satu persatu. Nah, odot sendiri ini sebenarnya lebih mudah perawatannya, asalkan dia dipupuk dengan pupuk kandang, maka hasilnya akan maksimal seperti ini. Nah, seluas hampir setengah hektar lebih nih ya, hampir 3/4 hektar lah. Ini hanya mengandalkan pupuk kandang ataupun kohi. Nah, ini sendiri akan memudahkan teman-teman semua. Kalau teman-teman semua lebih kreatif, maka rumput odot sendiri ini bisa dituakan sedikit usianya sampai umur 2 bulan. Kemudian batangnya bisa dijual untuk bibitan. Teman-teman Nusantara masih banyak yang kurang bibit. Nah, itu dari sisi bisnis teman-teman. Tapi dari sisi peternakan sendiri, daunnya bisa kita bawa pulang sebagai pakan ternak kambing kita. Lalu apabila kita memiliki tenaga yang lebih ya, atau kita punya biaya untuk mempekerjakan orang, odot seperti ini nih bisa diarit atau dipanen sekaligus, kemudian diberi sedikit tambahan untuk dijadikan silase atau fermentasi. Agar apa? Tujuannya kita bisa menyimpan pakan di dalam penyimpanan drum ataupun plastik ataupun bunker. Itu bisa untuk jangka lama. Nah, 1 bulan kemudian rumput odot yang kita panen ini sudah tumbuh lagi, sudah tunas, bahkan sudah siap dipanen. Setelah dipanen, dipupuk kembali. Nah, hanya itu saja. Pemupukannya harus tepat, cara pemanenannya harus tepat, dia harus mepet. Jadi semua banyak kemudahan lah teman-teman ya. Jadi buat kalian usahakan dahulu. Saya sering sekali menekankan oleh peternak ya, untuk peternak ya, bahwa bang pakan itulah kunci suksesnya. Jadi kunci suksesnya itu hanya di bang pakan. Kalau teman-teman semua nggak punya bang pakan, maka teman-teman akan ngarit tiap hari atau akan ngerumput tiap hari. Kalau tidak ngarit atau ngerumput, teman-teman akan beli setiap hari. Nah, untuk itu, agar kita tidak ngarit tiap hari dan beli setiap hari, maka baiknya kita bikin bang pakan atau tanam bang pakan. Begitu teman-teman. Jadi keberadaan bang pakan sendiri memang sangat bagus. Peternak yang ada dalam video ini adalah peternak yang dengan populasi sangat banyak. Peternak kali ini adalah populasinya kurang lebih di 125 ekor. Cukup mengandalkan pakan odot dan pakan daun singkong. Dan ini tidak pernah ngarit kemana-mana, hanya selalu ngambil di lahan sendiri. Nah, ini yang selalu teman-teman komentari dalam video-video saya. Dengan ratusan ekor kambing, apa enggak capek? Apa mampu? Apa bisa menangani? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan seharusnya tidak perlu dipertanyakan, karena semua itu pasti ada solusi dan ada jalan keluarnya. Jadi semua kalian nggak usah ragu ya. Yang membuat kalian semua itu ragu itu sebenarnya
penunjukan atau teman-teman menunjukkan bahwa itu ketidakmampuan. Dan prinsip itu akan menghambat datangnya rezeki, juga akan menghambat kreativitas teman-teman semua untuk maju. Karena peternakan sendiri itu bisa dimodifikasi ya. Baik dari limbah pertanian atau tambang pakan, limbah pabrik, banyak hal yang bisa difungsikan untuk pakan ternak kita. Populasi berapapun, kalau manajemen teman-teman semua, manajemen kita sebagai peternak bagus dan benar, maka populasi berapapun kita mampu untuk merawatnya. Perhatikan sendiri oleh teman-teman betapa mudahnya beternak dengan sistem bank pakan ya. Begitu diambil dari lahan langsung disajikan, tidak ada masalah, bahkan cenderung lebih suka karena dia lebih fresh. Walaupun kandungan odot sendiri kadar airnya tinggi. Nah, ini pun tidak masalah. Tapi apabila ingin disilase, sebaiknya dikurangi kadar airnya, bisa dengan dicacah, dibiarkan terangin-angin dahulu, atau kemudian sebelum dicacah dijemur. Nah, nanti setelah layu baru dicacah, baru dibikin silase. Seperti itu teman-teman. Semua tuh ada metodenya, semua ada caranya. Dengan teman-teman memiliki 3/4 hektar lahan odot atau bank pakan, teman-teman bisa pelihara kambing atau domba itu dengan kapasitas 125 sampai 150 tanpa kekurangan pakan, tanpa kekurangan stok pakan. Jadi tinggal teman-teman sendiri yang mau mengkalkulasikan atau mau berapapun yang akan dipelihara. Dan ini hanya untuk pakan pokok. Bisa ditambah dengan pakan seperti onggok, bisa diberi tambahan dengan ampas tahu, bisa diberi dengan rumput, bisa diberi dengan daun singkong. Banyak hal yang bisa untuk ditambahkan. Dan sebaiknya rumput odot sendiri jangan dijadikan sebagai pakan tunggal buat kambing dan domba. Karena kebutuhan domba sendiri masih butuh karbohidrat ataupun protein yang lain. Jadi sebaiknya ada pakan tambahan. Kalau nanti dijadikan pakan tunggal atau pakan pokok hanya itu saja, rumput odot saja, maka hasilnya kurang maksimal untuk pertumbuhan kambing atau domba yang kita pelihara, teman-teman. Karena konten ini membahas tentang pakan, maka yang harus diketahui oleh teman-teman, di saat pemberian pakan kita harus tahu, di saat kita ngarit dari lahan itu, perhatikan masih ada embun atau tidak. Nah, kalau masih ada embun, sebaiknya jangan diberikan kepada kambing, karena itu akan berpotensi menjadi racun atau biasanya akan membuat kambing jadi kembung. Pemberian pakan odot terhadap kambing sendiri sebenarnya yang baik adalah di siang hari, manakala sudah tidak ada air lagi, sudah tidak basah lagi, kemudian diberikan di siang hari. Jadi posisi rumput sendiri sudah tidak basah, sehingganya tidak berpotensi terkena racun, terkena kembung, terindikasi oleh
bibit-bibit cacing ataupun telur cacing. Nah, inilah cara-cara pemberian yang baik. Kemudian cara berikutnya apa? Cara berikutnya adalah dengan cara dicacah. Bisa manual dengan arit, sabit, atau dengan chopper. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar setiap yang kita berikan terhadap kambing termakan, tidak tersisa. Teman-teman, jika stok bang pakan sudah ready, kemudian kandangnya sudah ready, lalu bibitnya sudah dengan populasi banyak, keilmuan dasar peternakan teman-teman sudah menguasai, kemudian usaha di peternakan jenengan semua sudah tahu marketnya, lalu apalagi yang menghalangi teman-teman untuk sukses? Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk sukses selama Tuhan mengizinkan. Tapi semua penentu ada di tangan Tuhan, lalu di tangan kalian sendiri, tangan kita sendiri, sebatas mana kita usaha, semaksimal mana kita usaha. Itulah ya sang penentu. Jadi dua penentu, ada di kita sebagai makhluknya, kemudian ada pihak sang ilahi sebagai penentu hidup seseorang. Jadi teman-teman, kalau kalian sudah benar, maka hasilnya akan benar. Jadi mulai sekarang jangan pernah lagi berpikir bahwa beternak itu sulit, bahwa beternak itu tidak bisa dengan populasi yang banyak. Semakin populasinya banyak, maka kesempatan untung banyak lebih berpotensi. Jadi gitu ya. Jadi kesempatan untung banyak itu lebih besar. Dan itu bisa di cover kita sendiri tanpa menggunakan tenaga kerja selama dengan program yang seperti dalam saya bahas dalam video ini. Kita membangun peternakan dengan skala besar dengan populasi kambing yang banyak, tujuannya kita ini membuat lahan usaha buat kita sendiri. Kita bikin perusahaan sendiri agar kita tidak menjadi tenaga kerja oleh orang lain. Nah, kalau teman-teman masih berpikir dengan populasi banyak akan menghabiskan waktu, menyita waktu hidup kita, maka teman-teman salah ya, teman-teman salah. Karena dengan populasi besar, kita ini menciptakan perusahaan di tempat kita sendiri, sehingganya kita nggak perlu buru tempat orang lain, tidak perlu bekerja dengan orang lain. Kita cukup bekerja dengan diri kita sendiri di tempat kita sendiri, dan kitalah direkturnya. Karena sekecil apapun usaha kita di tempat kita sendiri, kita adalah bosnya, kita direkturnya. Jadi itu dulu teman-teman, sedikit informasi yang saya bisa berikan, dan semoga bisa membawa manfaat. Bila kalian suka, silakan like, comment, and share. Subscribe jangan lupa. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di